Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan pertemuan 4 mata kuliah jaringan komputer. Nama saya Fahmi Rashid dari kelas 04 TPLM 012. Tujuan praktikum kali ini adalah mahasiswa dapat mengenal dan memahami Cisco Packet Tracer sebagai aplikasi simulasi jaringan komputer. Lalu mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk kebutuhan simulasi jaringan komputer. Sini ada yang namanya pendahuluan. IP address merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa tanda titik setiap 8 bitnya. Oke, lanjut. Lalu sini ada kelas-kelas IP address mulai dari kelas A, kelas B, kelas C. Standar penulisan berdasarkan biner. Lalu IP address yang tidak boleh digunakan ada dari 10, ada yang dari 172, ada yang dari 192. Lalu kali ini kita akan fokus pada tugas praktikumnya saya. Pertama, kita buka Cisco Packet Tracer. Saya belah dua aja ya. Lalu klik new, file new. Ini udah jadi. Maaf, saya fokusin dulu. Buka lembar kerja, file new. Lalu buat simulasi jaringan komputer di bawah ini. 4 komputer 1 switch. Jadi klik ini. PC 0 di sini, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 dengan switch. Karena ini beda perangkat, kita menggunakan kabel stripe. Sejauh ini sudah selesai, sudah jadi topologinya. Lalu konfigurasi IP address-nya adalah sebagai berikut. Seperti kalau kemarin kita mengisi IP address dengan cara seperti ini. Kita isi dulu, isi 0 itu. Nol titik aja ya, 1. Sini 2, di sini 3, di sini 4. Benar kan? Oke. 4 sudah. Lalu jika sudah, kita tes koneksi menggunakan command prompt. Klik 2 kali pada PC 0, lalu pilih tab desktop, klik command prompt, ketik ipconfig. Jadi seperti ini. Sayangnya tidak bisa diperluas. Mungkin bisa pakai magnifier. Nah, bisa juga ya. Kita pakai ini. Langsung aja. Hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi IP yang kita setel itu ada di sini, terlihat di komen IP config, melalui komen IP config. Lalu lakukan langkah tersebut untuk mengecek 1, 2, 3. Oke. Berarti kita lakukan hal yang sama. Iya, berhasil. Yang di sini berhasil juga. Untuk berjaga-jaga kita lakukan save dulu ya. Lalu kita menggunakan perintah ping. Klik 2 kali pada PC 0, kemudian pilih tab desktop command prompt, pilih ping 127.001.
Oh, ini ngeloop back nih ke localhost. Oke, kita coba dulu. Ping 1. Sudah pasti bisa karena ini IP loopback localhost. Ya, hasilnya seperti itu. Lalu ketik ping 192.8.0.1 untuk ngecek IP sendiri. Ya, berhasil. Kita ping PC 0 ke PC 123 dengan cara yang sama. Berarti belakangnya itu dibedain. Ini dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Jadi caranya kita ke PC 1 yaitu 02 berhasil. Lalu ke 03 berhasil. Lalu ke 04 berhasil juga. Kali ini kita melakukan perintah ipconfig untuk ubah IP address. Jadi sebenarnya perintah ipconfig ini bisa sebagai pengganti dari ipconfig yang GUI seperti ini ya. Tapi bedanya lewat command prompt. Masih pada PC 0. Lalu ketik ipconfig pasti 1. Maaf. Jadi kita merubah IP dari kelas C ke kelas B menggunakan IP 172. Ini seperti ini. Maaf. Apa bisa? Bisa. Lalu cek IP yang telah dirubah tadi dengan cara klik ipconfig terus enter. Ya, sudah berubah. Yang tadinya seperti ini 192 sekarang jadi 172. Lalu langkah 3 ubah IP 123. Ya, berhasil. Nol 3 255 00. Ya, berhasil. Saya mau cek lagi, takutnya salah. 172.16.02 di sini 172.16.03, tinggal yang ini. Eh, 172.16.04. Ini benar, lalu yang ini ya benar. Lalu kita akan perintah ping spasi 172.16.01 pada PC 0 untuk cek komputer sendiri. Bisa. Sekarang kita coba ping PC sebelahnya. Bisa. Sekarang 3. Bisa. Sekarang yang 4. Bisa. Kalau ada reply from ini byte segini, TTL segini, berarti sudah berhasil terkoneksi dengan baik.
Lalu ini dicek udah benar, lalu kita menggunakan simple PDU. Jadi dari sini klik add simple PDU pada toolbar, lalu drag PC1 dan PC2. Oh, sukses, berhasil. PC1 ke 3, 1 PC3 ke PC0 berhasil. Ini juga berhasil. Catat hasilnya apakah semua PC dapat terhubung. Baik, saya catat di sini saja. Semua PC dapat terhubung. Lalu buatlah simulasi jaringan komputer dengan konfigurasi IP address dengan ipconfig. Ketentuannya adalah seperti ini. Jadi ada laptop 0, laptop 1, laptop 2. Jadi ada 6 laptop nih, karena dihitungnya dari 0. Tapi dengan 2 subnet. Baik, kita akan coba dulu. Lalu buat simulasi jaringan komputer, berarti menggunakan laptop. Kalau menurut saya kita gunakan topologi star saja. Seperti ini. Lalu tambahin switch. Ya, sudah jadi seperti ini. Lalu bikin konfigurasi dengan ipconfig. Berarti laptop 0 isinya segini. Berarti kelas C. Ping. Jangan ping. Tapi ipconfig 192.168.10.2. Lalu bukan garis miring tapi langsung spasi 255 255.0. Ini saya copy saja biar cepat. Ya, kita cek menggunakan ipconfig. Ya, sudah berubah. Kita lakukan hal yang sama pada laptop 1. Tapi IP belakangnya dirubah. Kalau tadi 2 sekarang 4. Lalu kita ipconfig. Berhasil. Kita kenal yang sama, ininya diubah jadi 5. Berhasil. Kali ini kita ubah ke sini yang 345. Yang unik adalah laptop 3 dan 4 itu subnetnya sama, jadi oktet ketiga itu 2, lalu laptop 5 itu dia 5 sendiri, yaitu dia beda sendiri. Saya rasa ini tidak bisa terhubung dengan PC yang lain. Yang bisa ini dengan ini, tapi mereka tidak bisa terhubung dengan ini, begitu juga dengan ini, karena beda. Jadi kita coba isi aja, kita buktikan. Ini 2. Salah lagi. 10.2 21. Saya copy aja deh biar. Kita cek ipconfig sudah berubah.
Kita coba lagi. Kali ini bukan 21 tapi 23. Kita cek IP config, berhasil. Lalu kita coba yang ini. Salah, maaf. Kita ke sini. Ya, berhasil. Ping antara laptop PT. Apakah semua laptop PT terhubung? Catat hasilnya. Baik, saya catat sebelah sini. Saya rapikan dulu topologinya biar bisa sebagai alat mencatat di sini. Kita tes menggunakan simple PDU saja ya. Karena kalau menggunakan ping agak susah. Kita gunakan simple PDU. Apakah laptop 0 dan laptop 1, laptop 2 bisa terhubung? Kira-kira seperti ini nanti. Ini ke sini bisa. Lalu ini ke sini bisa. Ini ke sini bisa. Ini ke sini bisa. Tapi berarti ini normal semua. Tapi jalan ini ke sebelah sini. Hasilnya gagal, violet. Seperti ini, maaf. Saya tunjukkan dulu. Nah, hasilnya violet. Yang terakhir. Baik, saya tunjukkan lagi. Kalau ini ke sini berhasil. Maaf saya. Ini ke sini berhasil. Ini ke sini berhasil, tapi giliran ini ke sini violet. No. Karena dia beda subnet. Dari 192.168 168.10 dari ke 192.168.2. Ini oktet tiganya. Walaupun sama-sama kelas C, tapi kalau beda subnet itu tidak bisa terhubung. Makanya diperlukan yang namanya router. Kalau hanya model switch tidak bisa terhubung. Sekarang kita coba ini ke sini bisa karena satu subnet. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan 5? Laptop 5 tidak bisa terhubung ke semua. Dia hanya bisa terhubung kepada loopback, artinya ke laptop sendiri. No violet semua. Mau kita clear apapun dia nggak bakal bisa. Kalau sendiri loopback bisa. Baik, saya coba simpulkan. Jadi mengapa ini? Kita simpulkan kenapa si jadi yang ini. Saya buat grid line aja. Nah, yang ini adalah VLAN-nya dia. Lalu yang ini VLAN. Ini VLAN-nya yang belakangnya 2, yang oktet 3-nya 2. Lalu yang ini dia beda sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang sebelah sini networknya adalah 192.168.10.0/24. Kalau yang ini networknya 2. Nah, yang ini networknya 5. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa tidak bisa terhubung ya karena beda network address gitu. Sekarang kita catat kesimpulannya. Apabila ada laptop yang tidak terhubung, ubah IP address-nya hingga laptop PT terhubung. Kalau kita catat dulu hasilnya. Hubung karena perbedaan network address. Ya. Lalu kita akan menjalankan langkah keempat. Apabila ada laptop PT yang tidak dapat terhubung, ubah IP address-nya hingga laptop PT terhubung.
Baik, kita kalau gitu kita simpan saja dulu. Namanya apa ya? Pertemuan 4 strip D. Kita langsung buat aja lagi. Ya, bagaimana caranya biar bisa terhubung? Yaitu kita kita menyamakan network address-nya. Jadi pada oktet ketiga ini kita harus samakan semua. Jadi saya sepakat menggunakan network address yaitu 192.168.2.0. Jadi 2 semua. Jadi yang pakai bakal ini nih. Jadi semuanya ini yang ini tidak dipakai, kita pakai yang ini semuanya. Jadi semua diratakan seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang yang berubah adalah si laptop 0, laptop 1, laptop 2. Lalu yang berubah juga adalah laptop 5. Jadi 0125. Kita gunakan comment prompt aja. Maaf. IP config 22.8.2.1. Dua 21 udah ada. Sekarang kita ambil aja. Di sini 22. Di sini 192.822. Di sini 24. Di sini 25. Di sini 21. Di sini 23. Lalu di sini 2 berapa? 26. Di sini 26. Atau kita urut aja. Jadi 0-nya jadi 1, 1-nya jadi 2, 2-nya jadi 3. Ya, kita urut saja deh biar tidak membingungkan. Ya, bisa. Dua. Maaf, salah. Ya, benar, sudah. Nah, kenapa ini tidak berubah? Karena dia nge-crash dengan si laptop 4. Nih, kita ingin nyalakan laptop 4 ini, nggak bisa. Jadi solusinya adalah kita gunakan IP address lain, atau si laptop 4 ini kita kosongin dulu IP config-nya. Tapi agar lebih cepat kita langsung ubah saja jadi 6. Nah, bisa kan? Jadi kalau ada yang nggak bisa berarti IP address-nya itu nge-crash. Udah ada gitu. Kayaknya harus dirubah. Jadi 12, ini 6. Ini 4. Ini 4, ini 3. Atau gini aja. Nah, seperti itu.
1 2 3. Nah, sini jadi 4. Ini 24. Si laptop 5-nya. Oke, berhasil. Di sini 25. Berhasil. Nah, sini kan di sini 26 ya. Ini yang tadi kita ubah 26. Dan di sini yang ini setelah kita geser jadi tetap 23. Karena kita masih menggunakan IP ini. Nah, kita sekarang tes menggunakan simple PDU aja ya. Mengapa ini failed? Ternyata IP-nya yang ini hilang. Yang laptop 0. Nah, kita coba lagi. Semoga saja baik nih. Ini ke sini bisa. Ini ke sini bisa. Ini ke sini bisa. Ini ke sini bisa, lalu ini ke sini bisa. Lalu ini ke sini bisa. Lakukan hal yang sama. Ini. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Sukses. Lalu dia sukses juga. Jadi saya simpulkan ini sudah terhubung semua ya dengan network address yang sama seperti ini. Jadi ini dihilangkan saja. Nah, baik, praktikum sudah selesai. Lalu tugas pendahuluan akan saya kerjakan di atas kertas. Lalu tugas akhirnya yaitu buat kesimpulan hasil praktikum ini. Jadi kesimpulannya adalah jika network address itu berbeda, maka tidak akan bisa dilakukan ping atau dilakukan tracer menggunakan PDU. Jadi tidak terhubung. Jika sama, semua syarat terpenuhi melalui tabel yang ini. Nih. Kelasnya sama, subnet kelasnya sama. Maka itu sudah bisa saling terhubung harusnya. Makanya kenapa walaupun hanya beda satu oktet, kan di sini oktet 123 192 18 10 2 ini kan kelas C ya. Berarti dia sampai ke 3 ini dia itu termasuk network. Nah, yang si 2-nya ini 245 itu namanya host. Makanya kalau ini ada yang beda nggak bakal terhubung, tapi yang ini harus beda memang. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.